Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa podcast Ramadan STI Persis Garut, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan ini, kegiatan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Sivitas Akademika STI Persis Garut. Di Ramadan kali ini, tema yang disajikan oleh panitia adalah dosen STI Persis Garut bicara tentang jamiah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah dihadiri oleh Ustadz Dr. Heri Muhammad Tohari, MPD. Beliau salah satu wakil ketua di lingkungan Sivitas STI Persis Garut yang pada kesempatan kali ini akan membincang secara ringkas tentang Persis dan budaya. Terima kasih Ustadz Her telah datang di acara ini. Ustadz Her, ada sesuatu yang menarik dalam jamiah Persis ketika berbicara tentang budaya. Kita tahu ketika kedatangan Persis menjadi sebuah organisasi massa yang kemudian saat itu mendobrak, seolah-olah mendobrak tradisi, mendobrak kultur, mendobrak budaya-budaya yang berkembang saat itu. Kemudian Persis seolah-olah menjadi sesuatu yang baru dan terkesan dimusuhi. Sebetulnya menurut perspektif Kang Heri sendiri, bagaimana Persis memandang budaya atau pergolakan budaya khususnya di Indonesia? Betul. Atur nuhun nih Kang Rian ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya jargon perubahan Persis itu kan ya kontra TBC sebenarnya Tahayul bid'ah curopat, bukan TBK ya, cuma TBC ya. Tahayul bid'ah curopat. Nah, ini pada akhirnya gerakan pembaharuan yang kontra terhadap TBC ini ya kalau dalam bahasa Jerman mah disakompet daunkeun ya, disakompet daunkeun dan akhirnya mencurigai ya setiap budaya itu adalah TBC. Ya. Nah, ini menjadi awal fobia Persis, maaf saya bilangnya fobia Persis ya. Jadi awal fobia Persis terhadap budaya. Jadi memang pastinya kalau saya jelaskan Kang Rian, memang naik turun nggak sebenarnya relasi antara Persis dengan budaya ya. Di awal kelahirannya seperti yang kita tahu memang Persis itu menggunakan kendaraan budaya untuk berdakwah. Harus diakui ini. Ya. Pertama kita lihat dari ungkapannya Mang Isa Saifuddin Ansori ya. Nah, Mang Isa Saifuddin Ansori ini jelas dia. Ini sampai dikutip di berbagai buku yang dikarang oleh Ayub Rosidi ya. Bahwasanya Islam itu Sunda dan Sunda itu Islam. Ini sebenarnya Persis tidak bisa diceraikan begitu saja, tidak bisa dijauhkan dengan budaya. Ini awal kemunculannya ya. Betul ya seperti itu. Dan jangan jauh-jauh lah, Ahsan saja lah ya. Ahsan itu bukan orang Sunda. Awas. Ahsan bukan orang Sunda. Tetapi dia sadar penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia pada akhirnya itu diterjemahkan lagi oleh orang lain ya ke dalam bahasa Sunda. Ahsan sadar bahwa dakwah dengan budaya ini penting. Ya, jadi sekali lagi saya sepakat dengan Mang Isa itu bahwa Islam itu Sunda. Saya revisi ya, bukan Mang Endang Saifuddin Ansori ya. Mang Endang Saifuddin Ansori ya, anaknya Isa Ansori itu ya. Sangat jelas sekali bahwa Islam itu Sunda, Sunda itu Islam, tapi bukan Islam Sunda. Kalau Islam Sunda mah itu semparan gerakan Togri lah, Islam dan Sunda seperti itu ya. Jadi sekali lagi, Islam itu Sunda, tapi bukan Islam Sunda. Maaf ya, Islam itu Sunda, Sunda itu Islam ya. Mang Endang sadar betul bahwa memang dakwah dengan budaya itu memang penting. Ya sederhana saja, ketika saya kecil,
bahwa dasar-dasar keislaman saya itu salah satunya memang dibentuk oleh nadoman-nadoman Persis, Kak. Betul. Sadaya rukun agama, ayat tiru sing uninga, hiji iman, dua Islam, nomor kafiruna ihsan. Coba bayangkan, nadoman-nadoman itu kan gaya khas Persis coba. Masih dihafal dan melekat. Kuat. Pembelajaran seperti itu kan kuat. Sebenarnya tidak bisa tidak bisa hilang oleh ingatan dan kepeningan utang Bang Emok seperti itu ya. Sekarang ini kan efektif sekali ini dakwah dengan budaya itu ya. Tapi sekarang coba kita berpikir sekarang bahwa nadoman-nadoman itu hilang di dunia Persis. Saya mengumpulkan kemarin terakhir dari salah satu ustaz yang masih kuat hafalannya, orang Cikajang lah ya. Dia kemudian saya coba tuliskan, tekskan, dan memang luar biasa. Ya, bagaimana Persis mencintai nadoman sebagai sebuah bentuk dalam proses model pembelajaran. Nah, ini fakta ya. Jadi Fakta dulu sekali. ketika kehadiran Persis, bahkan Persis menjadikan budaya sebagai kendaraan untuk Berdakwah. berdakwah ya. Iya. dalam tanda petik Sangat berdakwah. fakta sekali. Tapi pada hari ini, pada masa kini seolah-olah itu hilang ya begitu. Ya? Coba lihat ya. Persis agak dalam tanda kutip ya agak nyinyir ya, agak nyinyir terhadap nadoman, pura-pura nadoman seperti padahal memang nadoman itu memang dulu gaya Persis. Iya, Diakui atau tidak itu Persis itu dulu gaya berpendidikannya itu hafalannya itu dengan nadoman. Tapi sekarang kan anak-anak muda Persis ya begitu fobia terhadap nadoman. Wah, nadoman sebagai sesuatu yang sifatnya TBC yang tadi saya sebutkan seperti itu. Ini dari satu sisi, ya. Persis di satu sisi memang dulunya memang sangat strategi kebudayaannya itu memang benar-benar diatur sedemikian rupa. Tafsir Al-Furqan, nadoman, kemudian perkataan Mang Endang Saifuddin Ansori bahwa Islam itu Sunda itu Islam. Bahkan saya melihat dialektika perdebatan antara Hasan dengan Soekarno, dengan teman-teman berdebat lainnya, itu salah satunya memperbincangkan tentang bagaimana strategi kebudayaan itu dimainkan. Saya teringat obrolan-obrolan, diskursus, dialektika Hasan ini seperti dialektikanya polemik kebudayaan antara Sultan Takdir Ali Sabana dengan Sanusi Pane. Dua-duanya sepakat bahwa kebudayaan itu penting, tapi sudut pandangnya yang diambil, kalau Sanusi Pane dari sudut pandang lain, kalau Sultan Takdir Ali Sabana dari sudut lain. Tetapi menarik sebenarnya, keduanya itu sama-sama sepakat, sama-sama berpikir bahwa strategi kebudayaan, bahwa kebudayaan itu penting sebagai penerus masa depan umat manusia. Betul. Saya jadi teringat, Persis itu dulu melahirkan majalah yang dinamakan majalah Iber ya, dengan menggunakan budaya yang kita tahu bersama bahwa bahasa yang dipakai dalam majalah itu adalah bahasa Sunda ya. Jadi identik dengan budaya atau tradisi Sunda. Nah, kira-kira dengan keberadaan Iber di masa dulu, betul, dibandingkan dengan keberadaan majalah-majalah serupa yang dikeluarkan oleh Persis hari ini, itu bagaimana kira-kira? Iya, betul. Sepakat Kang Rian ini. Iber itu manuskrip manuskrip mesranya Persis dengan budaya sebenarnya. Saya pernah ketemu beberapa kali dengan Ayib Rosidi, ya, almarhum Ayib Rosidi di Magelang pas waktu itu, ya, di Pabean. Dia beberapa kali memuji Persis ketika dia tahu identitas saya Persis itu ya. Dia kayak melankolis saja dia menceritakan bagaimana Iber itu dari tahun 67 itu mampu dan sejajar dengan majalah-majalah kayak Mangre dan yang lainnya. Karena kita tahu bahwa memang jarang sekali diketemukan media-media yang memang konsen di bahasa Sunda. Ya, dan Iber menjawab itu. Walaupun kita prihatin ya, Iber pada akhirnya RIP lah ya, rest in peace ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan Iber itu memang menjadi semacam ada semacam Iber Reborn lah ya, ada kebangkitan dari kuburnya ya.
bagaimana Iber itu menjadi penanda bagi kebangkitan Persis dalam strategi kebudayaan dengan budaya Sunda, seperti itu. Jadi memang tidak benar ya kalau ada yang mengatakan bahwa Persis itu anti budaya. Kalau kita melihat perjalanan tadi yang sudah diceritakan Ustadz Heri, justru Persis dari awal mesra, bahkan menjadikan budaya sebagai kendaraan untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajarannya, menyebarkan pemahaman Persis di lingkungan masyarakat. Betul, ya. Kita berbicara hari ini nih, bagaimana kira-kira relasi Persis dengan budaya, atau bahkan ke depan bagaimana seharusnya Persis memanfaatkan budaya ini kan? Betul, ya. Sejarah telah mencatat lah bahwa umat manusia itu memang tidak bisa lepas dari budaya. Budaya sebagai sarana yang efektif dalam penyampaian dakwah-dakwah seperti itu. Saya sepakat bahwa perlu ada semacam strategi kebudayaan baru bagi masyarakat Persis dalam menggandengkan kembali Islam dan budaya. Ini penting lah, ya. Jangan sampai saya tahu lah sekarang bahwa Sunda itu sekarang lebih dekat dengan non-Muslim sebenarnya. Pusat studi Sunda sekarang memang kebanyakan ada di non-Muslim. Dimanfaatkan oleh Muslim. Saya tahu betul lah konsep Trinitas diseret-seret menjadi konsep Tritangtu kan seperti itu. Dakwah mereka sekarang sudah ke budaya. Kita yang dulu bikin budaya malah lari gak mau dekat sama budaya kan seperti itu. Jangan sampai kata saya Persis itu fobia dengan budaya. Karena sekali lagi hidup manusia itu tidak pernah lepas dari budaya. Ya, jangan sampai ada saking fobianya terhadap budaya. Ini ada guyonan ini ya, ada guyonan ini, ada guyonan. Ada seseorang ya, ada jamaah nanya kepada sang ustadz. Sang ustadz, saya mau nanya bagaimana hukumnya adzan pantomrongo? Karena frame-nya sudah frame yang fikih oriented, ya mohon maaf ya, langsung mengatakan haram itu bid'ah. Ya. Adzan pantomrongo itu tidak boleh itu karena memang tidak sesuai dengan ini, karena mainstream yang dalam tanda kutip sudah hitam putih lah seperti itu. Enggak Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau kita lagi adzan pantomrongo itu boleh enggak? Ya kalau itu boleh. Kalau adzan pantomrongo, nah itu nggak boleh. Nah ini kan salah satu walaupun itu guyonan sekali lagi ya, itu guyonan, tapi kan bisa ketebak lah bahwa memang dakwah kita dakwah yang terlalu serius lah, dakwah terlalu serius, belum menjadikan seni sebagai sebuah wadah dakwah. Ya padahal kan jelas sekali lah ya, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Kemudian bagaimana kalau Islam itu adzan tanpa seni? Ya rempeng, begitu saja seperti halnya orang yang makan ringis ya seperti itu. Atau ketika arsitektur masjid tanpa seni, ya nggak akan indah. Ya, indah, dan keindahan itu, estetika itu memang dibangun salah satunya bagian daripada unsur kebudayaan. Demikian kan ya. Jadi penting memang ya mendudukan budaya pada tempat yang semestinya untuk mendukung dakwah, mendukung gerak Jamiah Persatuan Islam. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Heri. Jadi Persis itu sebetulnya mesra dengan budaya. Hanya persoalannya hari ini karena paradigma yang dibangun dari waktu ke waktu, di mana paradigmanya adalah paradigma fikih oriented, sehingga seolah-olah ya dunia itu dihukumi hitam dan putih saja gitu ya. Padahal ada bias-bias di antara itu yang sebetulnya kalau dipakai dalam rangka memakmurkan dakwah Persis itu bisa, sangat mungkin bisa. Jadi ada majalah Iber, ya, setara dengan majalah Manglek. Kan, kemudian ada ada gium bahwa Persis itu Sunda itu Persis gitu ya. Itu mencirikan bahwa memang Persis dekat dengan budaya, mampu mengolah budaya sebaik mungkin. Nah kira-kira ke depan nih, supaya Persis tidak lagi fobia terhadap budaya yang ada, kemudian bisa memanfaatkan budaya itu menjadi kendaraan untuk mensukseskan dakwah Persis, bagaimana kan?
Sebenarnya kalian saya sudah sangat berbahagia ini ya, Hmm. PP Persis sekarang, ada divisi khusus dakwah dan budaya, ya. Betul. Dakwah dan budaya, tapi, jangan lupa dakwahnya diperkuat, budayanya tidak ada, tinggal dakwahnya saja, ini kan bahaya ya. Makanya ya dakwah dan budaya itu ya harus diseiringkan lah, seiringkan. Kalau dakwah itu substansinya, kalau budaya itu adalah cangkangnya, wasilahnya, kendaraannya, wadahnya, seperti itu. Itu dua, kalau dalam teori struktur itu memang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan antara dakwah dan budaya. Ini saya sangat apresiasi sekali. Nah, ini salah satu adanya divisi dakwah dan budaya, ini saya melihat bahwa strategi kebudayaan Persis sekarang mau mengembalikan salah satu akronim Persis sebagai Persatuan Islam Sunda. Persis itu Persatuan Islam Sunda ya, karena memang sekali lagi harus diakui memang Persis itu hidup itu memang berada dalam sebuah kekuatan kebudayaan Sunda. Kalau saya seperti itu, saya melihatnya seperti itu. Ya, nah ini saya sangat apresiasi sekali bahwa teman-teman dari PP Persis sudah mulai kembali disadarkan sebenarnya. Ya, sudah mulai disadarkan kembali bahwa pentingnya memadupadankan antara dakwah dan budaya itu, karena pada akhirnya ketika budaya dijadikan wasilah untuk berdakwah, pada akhirnya dakwah itu semakin nyerap lah seperti itu, semakin meresap, semakin enak dan sebagainya lah seperti itu. Nah ini sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi titik balik kejayaan Persis, sekali lagi menjadi titik balik kejayaan Persis seperti masa dahulu, bagaimana Persis menurut Howard N. Spear itu ya menjadi sebuah gerakan baru pembaharuan Islam, kemudian gerakan tersebut pada akhirnya merempem. Dan kita satu abad sekali ini diingatkan kembali bahwa memang Persis itu pada gelombang kedua itu memang harus lebih dahsyat gerakannya daripada gelombang pertama. Barangkali ada saran untuk masyarakat atau jamiah anggota Persis? Ya, saya sederhana saja ya, bahwa Persis itu dulu tegak, berdiri, berdakwah itu beriringan dengan budaya. Ya, beriringan dengan Sunda. Jangan pernah memandai bahwa Sunda itu hanya Sikabayan ya. Sikabayan itu Sunda, enggak lebih dari itu. Kearifan-kearifan lokal Sunda ya, itu memang banyak yang selaras berpadu dengan nilai-nilai keislaman. Tinggal saja sederhana dengan kita. Saya punya tawaran dua. Kita akan berhadapan dengan kebudayaan, berarti kita akan ditinggalkan oleh masyarakat Sunda, atau kita akan bermesraan dengan kebudayaan, kemudian kita akan menginspirasi lahirnya nilai-nilai keislaman dalam kebudayaan tersebut. Ya insya Allah, ya Sunda dan Islam itu akan jaya secara beriringan. Terakhir dari saya ini ya. Saya teringat dengan kisah muakhotnya Nabi Muhammad gitu ya. Ada kebudayaan muhajirin, bengal, nakal, sahab, gaprok dan sebagainya ya. Dengan kebudayaan Ansor yang kalem, yang humanis, humble dan sebagainya. Dengan proses perpaduan kebudayaan tersebut yang diikat oleh nilai-nilai keislaman, tidak ada dalam sebuah sejarah sirah nabawiyah atau apapun muhajirin dan Ansor berantem dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya tergantung sudut pandang saja lah ya. Kalau kita melihat bahwa Sunda itu ekstrim, Islam itu ekstrim, ya nggak akan ada jalan ketemunya. Tapi kalau memang dua hal yang saling punya kesamaan nilai, saya keduanya akan sering mengisi. Demikian. Terima kasih Kang Her. Jadi memang menarik ini sebetulnya kalau waktu kita luang kita bisa mendiskusikan banyak hal berkaitan dengan budaya ini. Kita ingat bahwa sebetulnya Islam secara normatif, agama Islam itu kompatibel dengan semua agama budaya, dengan semua budaya yang ada. Bagaimana Islam masuk di Arab sebagai tempat lahirnya agama Islam sendiri dengan budaya Arab. Kemudian Islam datang ke Indonesia melalui berbagai budaya yang ada di Indonesia, ada budaya yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, bahkan ada di negeri bagian timur Indonesia. Itu kan memiliki kultur yang berbeda-beda. Tetapi fakta sejarah memang tidak bisa dibantah. Islam bisa harmonis dengan kultur dan budaya-budaya itu. Menunjukkan bahwa sesungguhnya budaya hakikatnya tidak bisa dipertentangan dengan Islam. Bahkan kalaupun ada budaya-budaya yang menentang, ada bertentangan dengan Islam atau bahkan dengan Jamiah Persis itu sendiri, ya memang karena ada sesuatu yang menyimpang di budaya itu.
Maka ya tentu bagi kita, tanggung jawab kita yang mungkin juga sepakat Kang Her ya, kita harus bisa memadukan budaya dengan dakwah, budaya dengan tarbiyah, budaya dengan misi-misi organisasi Jamiah khususnya Persis itu sendiri. Nah, ke depan tadi sudah disampaikan oleh Kang Her bahwa secara struktural sudah ada di Persis divisi atau Bidgar ya, dakwah dan budaya. Besar harapan tentu dengan adanya Bidgar ini akan ada terobosan-terobosan baru, akan ada inovasi-inovasi baru sehingga ke depan Persis akan lebih jaya lagi, akan lebih meluas lagi memanfaatkan budaya sebagai kendaraan. Terima kasih Kang Her Sami-sami atas Kang kehadirannya, Iya, atas iya. pencerahannya. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya insya Allah. Siap, insya Allah. Para pemirsa podcast Ramadan STI Persis Garut, barangkali sesi kita berbicara tentang Persis dengan budaya pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa di STI Persis Garut hari ini sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru bagi para pemirsa yang akan mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya menjadi bagian insan akademis di STI Persis Garut. Kami sangat terbuka. Ada 8 prodi yang kami tawarkan. Juga pada tahun ini insya Allah kami akan membuka prodi pasca sarjana pendidikan agama Islam. Untuk pendaftaran dan lain sebagainya bisa langsung datang ke kampus kami di Jalan Arudi Kartawinata, Garut, atau bisa mengunjungi website kami di www.stipersisgarut.ac.id. Segala informasi kami sediakan di sana. Terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih Kang Her. Kita bertemu lagi. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.